Yang mau investasi wajib tahu ilmu ini. Jadi kalau misalnya saat ini saya tawarkan investasi, katakanlah investasi proyek A dengan initial investment atau kas awal atau cost sebesar $5.000. Nah, lalu kemudian melalui proyeksi yang matematis dan menggunakan pengalaman saya sebagai pebisnis di proyek A, kemudian diproyeksikanlah cash flow atau uang masuk masa depan, expected cash flow, seminimalnya adalah sebesar $7.000. Kita sudah dipastikan akan dapat seminimalnya $7.000 dengan tingkat risiko atau ketidakpastian sebesar katakanlah 10%. Ini mungkin mewakili inflasi dan risiko-risiko yang lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah investasi ini akan diambil? Karena kalau dilihat di sini seakan-akan kita sudah untung. Terlihat returnnya sebesar $2.000. Nah, tapi sayangnya sebenarnya ini kurang akurat karena dalam manajemen keuangan yang lebih sehat, sebaiknya kita tidak hanya membandingkan angka dolarnya saja atau rupiahnya saja, melainkan yang harus dibandingkan adalah value-nya. Nah, ini didasari oleh apa? Oleh konsep time value of money. Jadi nilai uang saat ini dan nilai uang di masa depan itu berbeda. Nah, atau lebih detail lagi, kita harus membandingkan present value cash flow awal ini dengan present value-nya 7.000. Nah, sehingga agar 7.000 ini bisa dibandingkan, maka kita diskontokan, kita present value-kan, atau dinilai sekarangkan. Lalu kita temukan selisihnya, atau kita netkan. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan konsep net present value, salah satu kriteria pengambilan keputusan investasi. Nah, lalu bagaimana cara menghitung NPV ini? Ya, kita tinggal pakai saja formula yang di rumus ini. Jadi, ini untuk mempresent value-kan 7.000 yang diekspektasikan. Dan ini adalah investasi awal kita yang 5.000. Maka diperoleh present value dari 7.000 adalah sebesar 5.785. Hasil lebih besar daripada investasi awal, sehingga NPV-nya adalah positif. Nah, kriteria NPV, jika NPV lebih daripada 0, maka investasi diambil. Jika sama dengan atau kurang dari 0, maka investasi tidak diambil. Proyek investasi tidak diambil. Maka dari itu untuk kasus investasi ini, proyek investasi diambil karena NPV-nya positif atau di atas 0.